Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenny Regan dari kelas 5G dengan NPM di sini. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap dan gambaran yang ideal terhadap kelas rangkap. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Nah, untuk memahami konsep ini kita harus memperhatikan ilustrasi berikut. Di Indonesia ada sebuah desa yang terletak di Kalimantan Tengah, dan desa ini berada di tepian sungai. Di situ terdapat sebuah sekolah dasar yang bangunannya terbuat dari bahan asli setempat, yang dindingnya hanya terbuat dari pohon berdiameter 13 cm, lalu lantainya hanya sebatas tanah saja, dan hanya ada satu ruang kelas. Dan di sekolah tersebut hanya ada satu guru yang tempat tinggalnya sangat jauh. Perlu beberapa jam untuk menempuh perjalanan dari tempat tinggal guru tersebut ke sekolah. Penduduk di desa tersebut itu tidak terlalu banyak, dan rata-rata pekerjaan mereka itu bekerja sebagai nelayan, yang dimana penghasilan mereka itu tidak tetap, bergantung pada hasil tangkapan ikan. Hal itu membuat penduduk tersebut menjadi lebih dekat dengan garis di bawah kemiskinan. Dengan kondisi demikian menyebabkan jumlah murid di sekolah tersebut itu tidak terlalu banyak, dan guru tersebut harus mengajar murid dari berbagai kelas tingkatan yang berbeda dalam satu ruangan. Nah, sistem pembelajaran kelas rangkap ini bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di berbagai negara-negara lain seperti di Cina, di Meksiko, di Australia, bahkan sampai di Amerika. Negara-negara tersebut menerapkan pembelajaran kelas rangkap ini bukan hanya karena kekurangan ruangan atau kekurangan jumlah siswa. Mereka menerapkan sistem pembelajaran ini untuk menggabungkan kemampuan siswa yang berbeda di dalam satu ruangan. Jadi dari penjelasan dan ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah suatu sistem pembelajaran yang mempersyaratkan guru untuk mengajar dalam satu ruangan atau kelas dengan siswa yang tingkatan kelasnya berbeda maupun kemampuan siswa tersebut yang berbeda-beda. Jadi dari segi kemampuan dan segi tingkatan kelasnya. Lalu selanjutnya, mengapa pembelajaran kelas rangkap itu diperlukan? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan geografis. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini Indonesia ini adalah negara kelautan. Jadi banyak sekali daerah-daerah terpelosok atau daerah terpencil yang pendidikan belum bisa sampai ke sana. Jadi dengan alasan seperti itu, daerah tersebut membuat sekolah itu seadanya saja, seperti contohnya tadi yang kita ilustrasikan tadi di daerah di Kalimantan Tengah itu. Daerah itu yang keterbatasan ruangan, sarana dan prasarana, bahkan terbatasan guru juga. Jadi salah satu sistem yang tepat untuk dipakai itu ya pembelajaran kelas rangkap. Alasan yang kedua yaitu alasan demografis. Seperti yang kita ketahui, di daerah-daerah di Indonesia dan yang kita sudah contohkan di ilustrasi tadi, banyak desa-desa yang penduduknya itu sangat sedikit. Jadi perlunya pendekatan pembelajaran kelas rangkap ini. Dan tidak hanya di desa, juga di kota pun untuk sekarang itu banyak orang tua anak itu menyekolahkan mereka di sekolah yayasan atau boarding school. Jadi sekolah dasar di daerah tersebut menjadi kekurangan siswa atau kekurangan murid. Nah, dengan pendekatan PKR ini bisa menutupi alasan demografis. Lalu ada alasan terbatasnya ruang kelas, karena
tidak ada dana untuk membuat ruangan-ruangan yang baru, itu juga bisa diterapkan PKR pada pembelajaran di sekolah tersebut. Dan banyak lagi alasan-alasan lainnya, seperti di dalam satu kelas itu terdapat 40-50 siswa. Nah, itu membuat pembelajaran jadi tidak efisien dan efektif. Maka dengan PKR bisa dibagi menjadi beberapa kelas yang di dalamnya itu hanya ada 10-20 siswa. Jadi pembelajaran itu menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan manfaat dari pembelajaran kelas lengkap. Nah, tujuan dan fungsi serta manfaat dari PKR ini dapat dikaji dari berbagai aspek. Yang pertama itu quantity dan equity, yaitu PKR ini menginginkan kita untuk memenuhi asas quantity, jumlah, dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar. Bersama dengan itu, kita pun mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil. Dan ini cukup memenuhi aspek quantity dan equity. Kedua itu ekonomis, dari aspek ekonomi. Dengan hanya seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil. Bersamaan dengan itu, jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil. Lalu yang ketiga, dari aspek pedagogi, sejak lama dan hingga saat ini pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan dan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Karena dengan kita menyatukan siswa yang dengan kemampuan yang berbeda dari tingkat kelas berbeda, siswa yang kemampuannya tinggi itu akan mengajarkan siswa lain yang kemampuannya lebih rendah. Jadi itu mengajarkan kemandirian pada siswa juga. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran, PKR ini juga mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum. Misalnya seperti kemampuan individual siswa yang berbeda, lalu membagikan motivasi siswa dan sebagainya. Nah, namun ada juga prinsip khusus pada PKR ini. Prinsip khusus dari PKR ini yang pertama yaitu keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, karena PKR ini dia mengajar siswa itu secara serentak, secara bersamaan dalam waktu yang sama di ruang kelas yang sama, maka guru itu harus memperhatikan mutu dan materi pembelajaran yang harus bermakna sehingga tujuan yang ingin dicapai itu tersampaikan kepada murid. Yang kedua itu kadar tinggi waktu kearifan akademik atau bisa disebut WKA. Nah, PKR ini tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru itu tidak terampil mengelola PKR. Misalnya waktu tunggu yang terlalu lama, lalu ada pembentukan kelompok yang sangat lama. Jadi sebisa mungkin harus seefisien mungkin untuk melaksanakan PKR ini. Yang ketiga itu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Nah, dalam PKR ini guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid itu merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Nah, lalu bagaimana sih gambaran PKR yang ideal itu? Secara praktik, PKR ini masih banyak yang menyimpang dari gambaran praktik PKR yang ideal. Seperti pembelajaran yang berlangsung bergilir, jadi banyak waktu yang terbuang-buang. Nah,
Untuk menjadikan PKR itu menjadi ideal, itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang khusus tadi sudah kita jelaskan tadi secara terencana dan terstruktur. Jadi nanti akan menciptakan gambaran PKR yang ideal seperti minat belajar siswa yang meningkat, lalu iklim kelas yang ceria, dan muncul kemandirian siswa itu seperti siswa yang kemampuannya tinggi akan mengajarkan siswa dengan kemampuan yang rendah, atau tingkat kelas yang tinggi mengajarkan adik kelasnya. Jadi seperti itu gambaran PKR yang ideal yang mengikuti prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih.